kembangkan ya untuk nambah-nambah ikan lah, gitu kan. Nah, buat bapak-bapak ya ada rokok minimal ada madu sekilo jual, ada beli rokok kan. Nah, tungguan gitu kan. Tapi kalau memang untuk nilai ekonominya mau jadi pengusaha lebah ini ya minimal itu harus punya 200 koloni. Hasil jadi kan enggak ya kan. Nah gitu. Mana ini? Itu Pak, bisa coba. Aduh, enggak. Ini keluarnya. Iya. Jam berapa? Ya, ini tadi kita habis merembukkan kegiatan kita yang mana sudah dijanjikan. Kita langsung edukasi pada masyarakat. Untuk saat ini kita akan mengolah satu log dan membuatkan toppingnya sebagai edukasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalian warga desa Priang, kecamatan Bukit, Kampung. Hari ini kami datang dari Inspirator Lebah Madu Indonesia. Satu ini namanya Pak Joni Slamet, dia adalah ketua IMI untuk Provinsi Bengkulu. Saya praktisi atau peternak lebah yang sudah lebih awal, sudah memulai dan alhamdulillah sudah merasakan hasilnya. Kami itu ada tugas dari Bank Indonesia untuk memberikan edukasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang masalah budaya lebah madu ini. Karena di desa Priang, khususnya Sina Batu, Sina Meniti Ilir, umumnya di daerah kecamatan Padang Tanding dan Kota Padang ini banyak terdapat koloni-koloni lebah yang sama lebah yang dikenal dengan nama trigona. Nah, ini ternyata lebah ini itu bisa menjadi sebuah ekonomi baru bagi masyarakat. Untuk PUT ini selama ini sudah mencoba, namun ya kelihatannya ilmunya belum sampai, jadi belum banyak yang mau membudayakan. Jadi di sini kami akan memberikan sedikit berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan ini bermanfaat buatnya warga setempat sehingga bisa mendapatkan ekonomi baru dari lebah ini. Jadi jangan sampai nanti ke depannya Sindang Beriti Ilir, daerah Kecamatan Kota Padang, Padang Tanding ini tinggal ceritanya saja. Di sini tempat dulu banyak lulut. Lah anak-anaknya lagi tidak nemu lagi kelulut tuh, cuma ceritanya baik kan. Nah, jangan sampai nanti suatu saat kita yang membeli keluar. Nah, itu kan. Tapi dengan adanya ini mudah-mudahan minimal ini bisa menambah untuk ikan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Setidaknya lebah ini tungguan lah. Kalau untuk ibu-ibu bisa merawat di rumah gitu kan. Nah,
tambah-tambah untuk bayar listrik, tambah-tambah untuk istilahnya apa tuh, ya untuk kebutuhan dapur gitu kan. Nah ya kalau loknya lebahnya cuma ada selop 2 lok, tapi kalau sudah banyak ya lain lagi kita bisa jual madu secara ekonomi kan. Nah, minimal itu sudah ada tambahan untuk pendapatan rumah tangga. Enaknya lebah ini kita tidak payah-payah, tidak perlu ngangon-ngangon cari umpannya gitu kan. Nah, dia dewek cari makan gitu kan, tahu-tahu manain madu gitu kan. Nah, jadi kita miara sekali tapi panennya terus. Nah, jadi diharapkan dengannya di budidaya ini, kalau kita jual log, hari kita jual habis. Tapi kalau jual madu, insya Allah tiap bulan bisa jual. Nah, itu kan. Baiklah, langsung saja kami akan berbagi ilmu. Dalam membudidayakan lebah ini memang banyak peralatan yang diperlukan, terutama singso. Tidak menjadi bapak-bapak ini tahu kalau singso ini kan. Ya kan? Singso ini gunanya untuk apa? Nah, ini untuk mencari sarang di hutan. Yang kedua untuk kita nak proses pemasangan topping. Apa itu topping? Topping itu bahasa Inggris itu tuh. Kalau bahasa kita tuh topping itu topi lah, untuk taruh di atas kepala. Nah, tepatnya kan di atas kan. Nah ini ada topping. Nah, dalam kita membudidaya lebah itu ada topping. Topping ini fungsinya tempat madu. Jadi susunan di hutan itu yang namanya ini kan, kalau dari hutan, sarang dari hutan itu namanya log. Sarang dari hutan log. Tapi kalau sudah dipindahkan ke kota, ini namanya stup budidaya. Sudah dipindahkan ke kota namanya bukan log lagi kalau di sini. Tapi kalau yang masih di kayu, yang dari hutan namanya log. Kalau sudah dipindahkan ke kota namanya stup budidaya. Nah, ya. Ini urutannya kalau hutan itu alamnya itu urutannya telur, polen, kemudian madu. Jarang tempat itu, jarang madu di bawah. Tapi kalau nggak ada ruangan di atas, di bawah biasanya kan. Jadi itu telur, bipolen, madu. Bipolen itu yang kuning-kuning, apa yang asam gitu kan. Patatnya kalau bahasa barat itu patatnya. Patat kan. Nah, itu. Nah, jadi ini ada kotak. Ini kotak sudah pas ukurannya. Jangan tinggi-tinggi. Kalau buat untuk memindahkan ini ke sini ke kotak slope, jangan tinggi-tinggi. Di sini ukurannya ini kalau kita lihat sekitar 15 ini. Ya kan? Tinggi 15. Lebarnya di sini 15 juga, ini 12 ya. Nah, ini sudah cukup. Jangan terlalu besar sampai 20 kali 20. Kalau terlalu besar, kalau banyak ruangan di sini, kalau kita kasih kotak topping, dia tidak mau naik topping. Karena dia mau ngisi ini lama. 6 bulan dia baru mau naik. Nah, jadi harapannya di sini cuma untuk telur. Jadi di atas dia langsung bikin madu. Jadi 3 hari kita taruh, dia langsung buat telur, langsung buat pot madu. Jadi ini jangan terlalu besar. Nah, juga jangan terlalu kecil, nanti nggak muat telurnya kan. Nah, kemudian di sini ada topping. Topping ini ada standar berdasarkan pengalaman para peternak lebah trigona. Ya, itu ada ukuran standarnya. Tapi bukan jadi patokan, boleh lebih, ya kan? Boleh lebih, boleh kurang. Tapi standarnya itu ukurannya maksimal 40 cm. Ya, kiri kanan 40 cm. Atau yang sedang-sedangnya 35. Ya, kalau kecil rugi kita. Dikit isi badannya kan. Cuma jangan terlalu besar nanti. Kalau terlalu besar, patah pula pinggang lebah dengan manusianya itu kan. Yang ada di daerah kita sini supaya bisa kita budidayakan, kita kembangkan ya untuk nambah-nambah ikan lah, gitu kan. Nah, buat bapak-bapak ya ada rokok minimal, ada madu sekilo juga, ada beli rokok kan. Nah, tungguan gitu kan. Tapi kalau memang untuk nilai ekonominya mau jadi pengusaha lebah ini, ya minimal itu harus punya 200 koloni. Terus kerja yang lain tuh. Nongkrong tiap pagi ngontrol lebah kok. Nah, apa gawenya kok? Makan apa belum ya kok? Nah, itu.
Tapi kalau bapak-bapak untuk sampingan, sambil kebun kopi, kebun karet, nah itu namanya skala rumah tangga. Kalau skala rumah tangga, nah itu ya untuk tambah-tambahan gitu. Jangan nggak punya 5 log, tidak ke kebun lagi, ya kan? Tidak nyadap lagi, jangan. Repot pak, tidak cukup lah, ya kan? Nah, tapi kalau memang kalau jadikan seperti Pak Hairli ini kan banyak lognya ini kan, tambah lagi bisa jadi pengusaha trigona, nongkrong kayak di sini, datang orang dari Bengkulu, minta bibit, SBI mereknya. Ini sudah lama ini, anaknya yang dijual, se Indonesia nanti, karena jaringan ilmi ini se Indonesia pak. Nanti kalau Mas Herli berhasil apa namanya dalam stuk memberikan ini bikin turunannya, nanti pengoporannya gampang. Kita ada apa namanya grup Indonesia ini kan, itu ilmi ini. Nanti itu pemasaran segala macam, jangan bingung, ada tempatnya. Jadi dalam ini ada kita nak jadi pengusaha madunya atau ada pengusaha koloninya. Nah, kalau kita nak jual koloni, jangan harap nak panen madu. Panen, cuman untuk bisa untuk konsumsi sendiri. Kalau untuk jual tidak bisa. Kalau kita nak jadi pengusaha madunya, jangan harap nak jual koloni. Karena setiap yang diambil koloni dipecah-pecah itu kan berkurang. Pekerjaannya kan berkurang. Cari makan segala macamnya. Jadi kalau kita pecah, tidak menghasilkan madu, tapi kita jual koloni. Nanti diharapkan di ini ada yang satu kelompok produksi madu, satu kelompok produksi koloni. Jadi jual ke sesama dulu di sini, masyarakat sini. Kalau masyarakat nak beli dia jauh-jauh lagi, nak beli ke Padang, nak beli ke Jawa, kemana, cukup di SBI ada yang jual koloni. Kalau lah ada ini lagi, masyarakat lah ada yang beli lagi, baru keluar daerah, ke Rejang-Lebong, ke Curug, ke Lebong, atau ke Bengkulu situ kota kan, ke Muko-Muko, kemana nanti kan. Nah itu, jadi insya Allah ini ada harapan besar, ada apa namanya ya semacam usaha baru lah yang bisa dikembangkan gitu kan. Kalau saya mengatakannya ini nih jual emas sebenarnya ini, tapi emas cair. Nah itu kan, emas cair gitu kan. Kalau banyak tapi kan ya jadi emas cair. Nah bapak-bapak jangan takut. Kalau aku piaro ini pak kemana jualnya madunya kan? Di Indonesia ini pak kebutuhan 1 tahun se-Indonesia itu butuh 11.000 ton. Indonesia butuh 11.000 ton. Sampai sekarang dan berton-ton sampai 5.000 ton. Jadi Indonesia butuh madu tuh 11.000 ton. Baru produksi se-Indonesia itu baru 5.000 ton, 6.000 ton lagi kekurangan. Termasuklah di daerah sini itu 1 tahunnya sekitar 10 tonan madu sialang dan madu-madu lainnya kan. Nah, jadi ada harapan besar. Jadi Bengkulu nanti kalau memang ini jadi untuk pusat lumbung madunya daerah sini nanti dikembangkan. Dan daerah lain Miaro juga, tapi dari sini nanti bibitnya tidak jauh-jauh lagi beli kan. Nah itu, jadi ekonomi di Bengkulu bisa bagus. Itulah harapan Bank Indonesia itu tujuannya untuk jangan sampai terjadi inflasi kan. Nah jadi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat bagus, sehingga perputaran duit juga jadi bagus. Jadi manfaat untuk masyarakat. Nah itu ya kami di sini ya sebagai amanah aja jalankan. Ya punya ilmu sedikit disuruh ngamalkan ya kami amalkan, ya kan. Tapi bapak-bapak bersih. Di sini tidak kami tinggalkan, kami cek seminggu sekali perkembangannya sampai di mana, kalau ada masalah kendala di lapangan, cak mana kalau ada hama jamur, cak mana mengatasinya kan. Nanti ya mudah-mudahan badan sehat, umur panjang kan, bisa sampai bapak-bapak memang bisa bisa produksi madu nantinya. Jadi tidak perlu lagi. Bukan tidak perlu, kalau ada ya jangan disia-siakan, ada di batang tidak diambil kan sayang, kalau di kebun ambil gitu kan. Nah, tapi dengan diam di rumah kita bisa panen madu. Nah itu. Nah ini nanti diharapkan bapak-bapak ya harus semangat lah, harus semangat, antusias penuh. Ada semacam hadiah. Nah, ada hadiah. Bukan janji tapi ada rencana kalau memang di sini anggota-anggota kelompok-kelompok tadi ada siapa yang paling bagus
dalam budidaya nanti kan. Ini termasuk dikompetisikan juga, dilombakan juga gitu kan, antar kelompok gitu kan. Nanti ketahuan mana yang malas, mana yang tidak gitu kan. Nah, rencana kami itu nanti ke depan mungkin kalau sudah produksi sudah bagus, mungkin entah bupati kesini, entah tidak tahu gitu kan, entah pejabat dari mana datang ke sini nanti itu mempromosikan madu di sini nanti kan. Nah itu, jadi ya mudah-mudahan aja di sini bisa berjalan. Ya harapannya bapak-bapak itu ya silakan masyarakat nak mandiri tanpa kelompok tidak masalah. Yang bapak-bapak yang sudah tahu nanti waktu belajar zaman masalah topi segala macam, ya kasih tahu juga family-family yang di kebun ini mana kan, cek kok caranya, kami lah belajar gitu kan. Nah, bagi-bagi aja lagi ilmunya, sebarkan lagi ilmunya kan, biar masyarakat jadi tahu. Nah itu, ya kalau memang masuk kelompok, nanti mudah-mudahan kan bisa terbentuk di sini nanti kan kelompok baru daerah kecamatan Sindang Liti Ilir. Ya kalau kelompok itu mudah organisasinya, mudah terorganisirnya, ada yang mimpin. Kalau kegiatan-kegiatan acara nanti kan ya bisa mudah untuk koordinasinya. Ini kalau ada bantuan juga itu tidak bisa perorangan. Pemerintah tuh kalau ngasih bantuan tuh dia berdasarkan kelompok biasanya kan. Mungkin tuh ya, fasilitas budidayanya tadi segala macamnya gitu kan. Nah, mungkin saja sekilas sedikit tentang ya mukodimah, pengenalan terhadap budidaya ini. Ini kalau kita lihat di sini Pak Hari ini sudah semangatnya ini kan, belum topping lah banyaknya yang jadi kan. Nah ini mudah-mudahan jadi contoh kan buat masyarakat kan. So nanti apa namanya bisa jadi peluang. Tidak untuk kemungkinan kalau memang nanti di sini butuh modal mau jual log, kalau bisa masih dalam provinsi Bengkulu. Nah, insya Allah tawarkan dulu ke kami yang membutuh modal kan. Istilahnya tidak masalah, ada 5 jual 1 mungkin kan. Itu modal dulu bisa ada Mas. Kalau ketemu di jalan log kan bisa potong deh. Mungkin kalau dulu bisa lah Pak ya, kita di kebun tebang-tebang aja. Kalau gini mungkin agak sulit. Dia hidup di batang jengkol ditebang lah marah orang kan, nak dibeli dulu batangnya mungkin kan, kita beli batangnya kan. Nah, berapa harga per batangnya kan butuh modal itu kan. Nah, tapi ingat yang saya bilang tadi, ini kalau untuk dijadikan skala ekonomi nak jadi pengusaha ini nak serius itu memang butuh di atas 100 log. Itu satu kerja yang lain bisa di sini aja. Tapi kalau bapak-bapak masih punya kebun kopi, kebun karet, nah jadilah ini untuk membantu minimal ikutnya di rumah kan. Nah, ada tambah-tambahan jual madu nanti kan. Kalau sudah banyak nanti madunya dari sekian kelompok tani yang ada, jadi bisa dikoordinir. Mungkin di sini di daerah SPI Pak Harli kita mengumpulkan madu di sini. Nanti kami sama Pak Ilmi cari jalan kemana supaya madu ini bisa berangkat. Nah, jadi kalau kita didami dulu, kumpulkan di satu tempat bisa enggak. Kan enak, jadi tidak payah lah kita keliling-keliling. Dari miaro keliling situ, jedok situ, repot. Dari satu tempat cukup sini nanti kan seperti itu. Induknya jadi kan. Jadi ada kegiatan ini bisa bikin. Jadi kan ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kira-kira apa yang ada ragu-ragu? Di sini ada pertanyaan. Ini lagi. Hah? Ini Pak. Iya. Madu yang kecil apa? Pelolok yang kecil itu? Nah, Ada yang kecil. nah di sini Pak banyak jenisnya. Ini ada yang besar, ada yang kecilnya seperti yang ini. Yang ini kecil kan? Nah, Yang halus. semuanya ini jenis trigona. Jadi banyak ada 500 macam jenis trigona, 500 jenis. Di Indonesia itu ada 36 jenis yang sudah teridentifikasi, yang sudah dikenal, ada 36 jenis. Nah, termasuk di sini di daerah Lembah ini banyak juga jenis-jenis yang sudah ditemukan. Semuanya sama. Itu jenis trigona bisa dibudidayakan. Cuman kalau yang kecil lain lagi tekniknya. Dia tidak pakai topping. Cara kotaknya lain lagi, ada ilmunya lagi. Tapi tidak apa-apa Pak, kalau ada Pak, nanti kan di grup nanti kan. Nah semua yang masuk grup di grup nanti, apa di kelompok nanti, itu kan punya nomor HP, nomor WA. Nah, silakan sharing, aku punya ini, cak mana cara ininya. Nanti kita bisa berbagi dalam ya, komunikasi lewat HP tadi.
Dan untuk kemudian nanti kalau suatu saat kami kesini lagi, Bapak ada yang merah kecil, cak bikin kotaknya, dapat di bambu. Nah, kami kasih tahu, Pak. Nah, lain lagi ini cara ininya kalau yang kecil-kecil itu. Ya, tapi nilai madunya sama, Pak. Nah, jadi madu trigona ini itu lebih mahal dibandingkan madu sialang. Jadi ya harganya bisa lebih mahal dibandingkan lebah sialang. Nanti insya Allah tuh itu nanti tuh Mas Ali. Nah itu kita ambil kalau madu itu. Ya. Nah itu ya beli sih masih kan? Nah itu beli ya. Nah itu perlu juga kan? Ya alhamdulillah, tapi kalau perlu insya Allah kita ambil kan. Sama aja kalau masih perlu sama. Jadi memang Pak, nilai ekonominya dia lebih mahal dibandingkan lebah sialang. Ada lagi pertanyaan Pak? Ya, ada lagi? Tapi saya sarankan kalau nak miara yang kecil ini namanya apa? Yang lepi shape ini jangan terlalu dekat dengan ini nanti kalau ini. Yang ini kecil-kecil cabai rawit ini Pak. Malik. Dia kalau sudah pecah kloni, dia nak cari sarang, dia masuk ke yang ini, habis ini nanti nih. Dia belago 1 lawan 3. 1 lawan 3, 1 lawan 4, sama-sama mati. Tapi dia lebih banyak, sisanya nanti diambilnya sarang ini, dibunuhnya ratunya. Habis, belago dia dibunuhnya. Jadi kalau nak ini, kalau bisa kalau itama aja, jangan ada yang kecil-kecil ini nih. Jahat ini kecil-kecilnya. Tempat saya basmi itu, saya semprot itu. Iya. Ah, itu kan. Tapi kalau enggak jauh-jauh, agak jauh. Bisa kan jarak daerah di kebun, arahnya kan enggak apa-apa. Kalah yang ini besar nih. Oh. Ya. Nah, madunya main peras, tidak pacak pakai mesin. Kalau ini kan enak pakai mesin kan, sebentar aja setengah liter tuh sebentar aja. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Langsung praktek aja. Ya, yang siapa yang tadi itu prakteknya kan? Pun, kalau kau lihat ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.